benar sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, Ibu? Sudah berapa lama, Ibu? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya, Semua 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Semua kelas Ibu? Semua. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan yang terjadi di sekolah saat menerapkan kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya itu yang 2013? Kalau kurikulum merdeka kan kita ada prosedurnya, kemudian kurikulum yang baru kan kita mengacu pada kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Lalu dalam implementasinya itu sekolah memilih implementasi yang mana, Ibu? IKM mandiri belajar atau IKM mandiri berubah atau mandiri berbagi? Mandiri berbagi. Kenapa itu, Pak? Karena kan kita selalu sharing. Selain sharing dengan guru kelas, kemudian kita bisa karena di sini ada bengkel, khususnya bengkel di Gugus. Seperti itu. Ya. Lalu mengapa jenis ini digunakan pada pembelajaran di kelas? Karena sharing itu lagi. Iya, saya berkaitan gitu ya. Oh, iya. Lalu bagaimana proses pembekalan guru dalam memenuhi tugas pembelajaran? Selain ada informasi dari dinas untuk sharing sama gugus juga sama teman sejawat, juga ada istilahnya webinar-webinar. Seperti workshop gitu ya. Lalu apa perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka? Maksudnya Perencanaan ke depannya untuk sekolah ini. semua kedepannya agar lebih baik lagi ya di kurikulum selanjutnya itu kan tiap tahun atau tiap pergantian tahun. Lalu bagaimana proses pembelajaran di kelas? Menuju pada IKM. Lalu kesulitan serta kendala seperti apa yang terjadi pada proses pembelajaran di sekolah dan bagaimana cara menanggulanginya? Kalau kesulitannya terjadi pada siswa ya kan nggak sama antara sikap siswa satu dengan yang lain. Ada yang selalu ingin diperhatikan, ada yang selalu ingin menang sendiri gitu, dan semuanya itu mengacu pada kurikulum. Cara menanggulanginya itu biasanya gimana? Kalau cara menanggulangi kita akan ada studi kasus. Ya, jadi gurunya kalau misalnya gurunya kurang memberi pembimbing, bisa dilanjutkan ke sekolah. Lalu apa faktor yang mendorong terjadinya kesulitan besar ini dalam membaca? Itu tadi ya Bu, antar individu yang berbeda itu ya. Juga karena lingkungan. Lalu dampak apa yang terjadi dengan penggunaan kurikulum ini saat proses pembelajaran? Dampaknya itu tadi kadang terjadi pada tiap siswanya sendiri, atau kadang gurunya ada konsen atau pengaruh bulan juga. Lalu bagaimana strategi yang dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Ya, kita harus saling mengacu pada istilahnya IKM tersebut. Kalau misalnya kita menjadi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, kita itu selalu sharing dengan gugus. Ya, pokoknya berkaitan antara sekolah dan gugus itu berkaitan. Lalu bagaimana dengan proses evaluasi peserta didik yang dilakukan? Evaluasinya di sini bisa ceramah atau bisa memberi pengarahan atau secara langsung atau secara tertulis. Jadi ada evaluasi non-tes sama tes. Ya. Lalu hal baik apa saja yang terjadi ketika sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka? Di sini istilahnya apa ya? Sebagian besar keadaan siswa dan guru itu saling berkaitan. Kemudian cara mengimplementasikan kita harus berbagi, ya berbagi sama semuanya. Khususnya sebagai patokan itu siswa. Kalau siswanya tidak melakukan secara baik, terutama dari gurunya sendiri, maka semuanya itu akan sia-sia. Jadi sisi positifnya saat menerapkan kurikulum merdeka ini apa Bu? Sisi positifnya itu memang baik ya untuk kurikulum merdeka sendiri, selain untuk menjadi
selain narasumber pribadi sendiri atau dia juga sebagai guru kepatutan untuk siswanya ya. Lalu adakah hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kurikulum terkait? Dengan sikap aja, sikap siswa ke murid, murid ke guru, murid ke murid. Lalu pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana Bapak atau Ibu mengintegrasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Mengenai kearifan lokal, kita ada tema-tema sendiri untuk pembelajaran tersebut sehingga dari guru itu bisa menerapkan pada siswanya. Jadi pada akhirnya di sana akan ditunjukkan pada kegiatan kurikulum. Ya, di sana juga pemerintah akan menampilkan kegiatan yang ada di kelas masing-masing. Biasanya itu pemerintah ini dilaksanakan di bulan akhir pembelajaran, misalnya bulan 6, bulan Juni sebagai intinya di sana. Terima kasih.